saya merasa ya itu lebih terbantukan malah dengan saya ya itu tadi yang penting dari komunitas, dari tempat belajar yang lain. Justru ketika saya belajar di film, justru saya lebih enjoy gitu, menikmati. Hai pemirsa, kembali lagi di podcast KFIS bersama aku Laila Nur Fadila dan aku Dinda Amalia. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang pastinya akan berbagi cerita dan inspirasi seputar industri kreatif. Ya, inilah Mbak Fadal Muksid. Ya, biasa dipanggil dengan Mas Fadel, kalian juga bisa panggil Mas Fadel ya. Dan for your information, Mas Fadal ini adalah pembimbing komunitas film Semansaku sejak tahun pertama dan sampai saat ini loh. Dan kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk sama Mas Fadolnya. Mas Fadol, apa kabar? Baik, gimana kalian? Ya, baik Alhamdulillah, juga. baik juga. Sekarang sibuk ngapain, Mas? Akhir-akhir ini ngapain aja? Ya, akhir-akhir ini ya sibuk masih seputar di dunia kreatif, bikin kegiatan di film, fotografi dan IT di web, developing web. Ada bedanya nggak Mas kalau semisal selama pandemi sama Sebelum yang pandemi itu? Kalau di film nih ya, kalau di film sebelum pandemi dan ini ya tentunya ada perbedaannya. Terutama kita banyak di studio gitu ya, lebih kegiatan-kegiatan di dalam daripada di luar. Tapi justru di sini yang ya melatih atau menuntut kita untuk lebih kreatif, ya, artinya lebih kemampuan kita lebih diuji dengan kondisi seperti ini gitu. Ngomong-ngomong tentang film nih, Mas Fadol ini kan juga lulusan sarjana ilmu komunikasi. Ceritain dong gimana awalnya tuh dulu bisa tertarik masuk ke industri kreatif ini. Kalau awal tertarik dulu justru dari jurnalistik gitu ya, dari kegiatan jurnalistik. Waktu itu ikut liputan ya, ngelihat waktu itu kondisi Merapi ya, terus ada waktu itu Kelut ya, bencana di Gunung Kelut kayak gitu. Saya ikutan meliput, melihat kondisi orang, terus itu setelah itu saya tertarik di bidang di film, terus saya bikin dokumenter kecil, terus semenjak itu mulai ini tertarik sambil mempelajari. Kebetulan juga dari situ ibaratnya kita ketemu nih teman-teman yang bisa sevisi, ketemu dengan ya banyak dari dunia perfilman ya. Dari situ saya mulai tertarik untuk mempelajari film lebih lanjut. Pastinya perkuliahannya film gitu kan ya. Itu Mas Fadol dalam kuliah gitu banyak nggak sih kayak kesan-kesan, dan yang paling berkesan selama Mas Fadol masa-masa kuliah itu ada nggak? Kalau kuliah sebenarnya sih ini saya lebih, kalau kuliah justru jurusan saya beda dengan yang saya geluti gitu ya, yang saya sekarang ini. Jurusan saya advertising gitu ya, di komunikasi ngambil konsentrasi advertising. Tetapi di advertising itu saya juga berkegiatan di luar, di Perhumas, jadi PR. Jadi kegiatan waktu itu di Perhumas Muda Yogyakarta, di situ saya malah ikut kegiatan-kegiatan itu. Tetapi kalau jurusannya advertising agak melenceng sebenarnya, dari ini. Tapi kalau kita kayak saya nih di advertising itu juga ada produksi konten untuk iklan, untuk ini juga ada, tetap ada kayak TVC bikin iklan, itu juga karena masih ada nyambungnya gitu, agak ada nyambungnya kaitannya dengan itu. Juga di kampus juga diajari jurnalistik ada, broadcast juga ada, jadi ya tidak terlalu melenceng. Cuma kalau konsentrasi dan ketika saya di perkuliahan, zaman kuliah itu saya mendalaminya beda, justru advertising sama humas. Tetapi
di luar itu, di luar kampus saya belajar film. Nah, justru dari komunitas dan dari keseharian itu saya mulai tertarik di film. Nah, terus kan Mas Fadol ini di kuliah itu jurusannya beda sama yang ditekuni itu ya. Terus pernah nggak sih ngerasa ada yang ngerasa Ada hal-hal yang saat belajar-belajar itu di komunitas lain kan, itu ada kira-kira itu ada pengalaman-pengalaman yang benar-benar yang nggak bisa dilupain gitu saat Ya, itu? justru justru dari situ kita kayak saya itu malah terbantu itu ketika saya dapat ilmu ini dari ini, saya dapat ilmu film dari komunitas ini, fotografi. Jadi ketika saya malah justru banyak referensi akhirnya gitu. Bukan kan ada nih misalkan kamu harus fokus satu hal, ya saya fokus tetap gitu, fokus belajar gitu ya, fokus belajar. Tapi saya juga tipikal orang yang nggak terlalu ibaratnya harus ini terus nggak satu ini. Tetapi saya ini kayak gini, asal itu masih ada korelasinya ya saya ini kayaknya kalau saya contoh saya belajar jurnalistik di ini juga belajar PR juga, bagaimana komunikasi dengan orang, bagaimana ketika wawancara, ketika ngobrol dengan orang. Nah dari situ itu digunakan juga ketika saya bikin film gitu. Ketika ketemu narasumber, ketika harus kerja sama tim, harus mengkoordinasikan tim, di situ juga diperlukan ilmu itu. Akhirnya ya udah ini tambah hasanah keilmuannya lebih tambah gitu. Mungkin itu justru menurut saya saya merasa ya itu lebih terbantukan malah dengan saya ya itu tadi yang penting dari komunitas, dari tempat belajar yang lain. Justru ketika saya belajar di film, justru saya lebih enjoy gitu, menikmati. Nah, waktu itu belajar film itu dari mulai nulis dulu apa langsung ke kamera dulu, Mas Fadol? Saya ngelihat dulu dari penonton waktu itu. Kemana-mana itu hanya jadi nonton aja. Ada orang produksi nonton, lihat kayak gini. Belum pegang kamera dulu. Mau pegang kamera aja ibaratnya ya harus ngantri. Terus kebetulan kayak kakak misalkan habis liputan bawa kamera, ya saya pegang-pegang minjem kayak gini. Terus ngecer dari dulu kamera itu ya kamera namanya dulu Sony berapa tuh panjang, baterainya juga beratnya mungkin berapa kilo gitu. Kalau ini kalau pakai kamera ya harus bener-bener kondisinya kalau sekarang kan sudah mirrorless lah, udah kecil, udah praktis. Kalau dulu harus belajar aja beli kaset gitu. Beli kaset udah tahu sendiri, kalau kaset di waktu itu paling dipakai 1 atau 2 kali udah harus ganti. Jadi kalau tak lihat biaya lebih mahal dulu belajar film gitu. Nah, setelah lulus kuliah tuh Mas Fadol tuh dulu langsung cari kerja atau gimana itu, dan gimana bisa sampai jadi ngajar di KFIS tuh gimana? Kalau setelah lulus itu ya masih bikin film, terus waktu itu di kerja di pendampingan Kementerian Sosial di PKH waktu itu. Terus tetap waktu itu sambil kerja. Ada waktu itu pertama kali di SMA 2, waktu itu ada anak SMA 2 yang kebetulan minat di film, ngobrol, kita bikin. Terus karena dulu saya kegiatan di perpus, waktu di perpus sudah bikin kegiatan film gitu. Terus kemudian bareng sama teman-teman ada di Yayasan Wahyu Pancasila, waktu itu juga bikin kita kemana bikin konten-konten untuk dokumenter gitu. Setelah itu banyak nih mulai yang lihat anak-anak muda mulai tertarik, itu saya bikin kelas gitu. Nah setelah itu
karena saya juga alumni SMA Kuto Winangun. Nah, waktu itu ketemu nama Pak Isman, ngajak ngobrol, ya diminta untuk apa istilahnya diisi acara ekstra di SMA Kuto. Ya udah dari situ sampai sekarang saya masih di di SMA Kuto Winangun untuk ngajar ekstrakurikuler film. Awal mulanya berdiri KFVS ini gimana sih Mas ceritanya? KFVS berdiri ya karena ada anak yang minat gitu, ada yang minat film. Ya udah, karena minat dan sekolah istilahnya di situ juga setuju untuk ada ekstra, ya udah. Akhirnya saya ditunjuk untuk jadi pembimbing di situ, pembina untuk film. Ya udah, saya karena alma mater juga, ya udah saya kita istilahnya kerja sama bareng untuk di ekstrakurikuler. Nah, dari situ anak mulai nih, saya bebaskan kayak gitu, nyari agarnya kalau ya lazimnya anak SMA itu ya nyari. Cuma kalau di KFVS itu ibaratnya ya karena ada kedekatan karena sama saya alumni terus kenal gitu, dan itu ya artinya lebih enjoy aja gitu, terus dengan anak-anak siswa juga ibaratnya ya kita sering ngobrol di luar ini juga ngobrol biasa, artinya ya kita anggap kayak ibaratnya kita sama-sama belajar bareng kayak di komunitas gitu. Hanya karena ini sekolah instansi ya ada waktu belajarnya, ada jam belajarnya, tapi pada proses kreatifnya saya sih senang ketika lebih istilahnya lebih terbuka, lebih enak, lebih tidak karena kan kalau film cuma belajarnya misalkan hari ini jam sekian sampai jam sekian, itu kan juga nggak selesai karena materinya sangat banyak gitu. Harus kita berani belajar di luar, terus di luar jam ekstra itu kadang ada anak yang kepengen mendalami sendiri, kepengen ini, nah itu yang membuat senang aja di situ. Nah kan kalau di sekolah aja waktunya sedikit, apalagi sekarang pandemi kayak gini, pasti malah nggak ada ekstra di sekolah. Itu gimana Mas cara ngatasinnya? Ya ini kayak kalian ini gitu ya, ibaratnya kita istilah izin aja ke orang tua masing-masing, artinya di luar jam KBM, di luar ini ya kita bikin inovasi. Ya ini yang namanya di kreatif itu, kalau ada hal yang atau halangan justru itu jadi tantangan buat kita untuk menyelesaikan itu. Ketika nggak bisa produksi di luar, ya kita bikin konten produksi di dalam biar tetap belajar, yang belajar kamera ya pegang kamera, yang di situ bikin skrip ya tetap ada latihan bikin skrip. Nah di situ tetap berjalan, artinya justru itu tantangan tadi sampai yang awal, tantangannya di situ. Ketika kita sudah menisbatkan diri di bidang kreatif, ya kita harus punya lingkungan yang kreatif yang mendukung kita untuk kreatif. Tapi kalau lingkungannya nggak mendukung, satu malas-malasan, satu ini, ya nanti kita akan terbawa harus itu. Kalau kita sama-sama lingkungannya kreatif, lingkungannya enak, ya pasti kita akan lebih mudah untuk belajar gitu. Perasaannya Mas selama membimbing anak-anak KFVS ini gimana sih Mas, keluh kesahnya? Kalau kesahnya sih tidak ya namanya anak SMA lah ya, saya juga ngalami gitu. Ada masanya ibaratnya di situ masih emosian, misalkan saya ganti pilihan, ini sudah iya mungkin cancel nggak jadi atau apa, itu ya biasa. Maksudnya ya saya lihat ya itu bagian proses untuk berpikir dewasa gitu. Tetapi yang saya rasakan bahwa ketika di Kebumen, di Kabupaten Kebumen ini mulai muncul di sekolah-sekolah ada ekstrakurikuler yang kreatif yang bentuknya seperti ini, terus
apalagi mungkin di sekolah lain juga nanti akan banyak bermunculan seperti ini. Jadi nanti iklimnya anak-anak muda juga akan terisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan mengasah kreativitas. Tetapi kalau zaman saya dulu kan nggak ada gitu. Hanya apa ekstra ya, apa sih sepak bola apa gitu yang istilahnya ya keseharian itu. Tetapi kalau kayak gini kan ekstrakurikuler yang menurut saya apa ya benar-benar apa ya mewadahi anak-anak yang kreatif, bahkan anak yang mungkin di sekolahan polosan sekolahan apa mungkin dia punya sisi kreatif lain ketika belajar film belajar apa mungkin bisa gitu, atau yang mungkin secara apa eksaknya kurang tetapi karena di sini diwadahi kreativitas ada apa jadi dia punya kemampuan yang bisa di apa ya dia keluarkan di sini. Nah, itu menurut saya yang saya rasa senang di situ. Terus Mas Fadol itu berharap kedepannya KFIS itu lebih baik atau gimana? Ya tentu lebih baik gitu ya, maksudnya lebih apa ya berkembang terus ke depan anak-anaknya apa ya bisa istilahnya melanjutkan jenjang ataupun belajar di luar setelah lulus ya, setelah lulus dari ini bisa melanjutkan jenjang, apalagi ketika KFIS ini bisa mengantarkan ke jenjang berikutnya. Artinya kalian mungkin di sini bisa karya ya, bisa latihan, senang ketemu teman, ketemu apa ya istilahnya yang narasumber atau apa, belajar tentang ilmu lain ya, belajar tentang kemasyarakatan juga. Ketika besok mungkin apa melanjutkan ke jenjang berikutnya lebih apa ya bisa diterima di masyarakat dan atau bisa diterima nanti kalau melanjutkan studi juga istilahnya bisa di perguruan tinggi yang diinginkan gitu ya, yang diinginkan. Artinya apa saya berharap sih KFIS ini nanti lebih apa ya lebih berguna buat apa anak-anak yang terlibat baik untuk masa depannya untuk jenjang karirnya ya, itu aja sih apa harapan saya. Jadi tidak terputus, artinya tidak terputus sampai kalian belajar di apa belajar di ekstra selesai, tetapi yang sudah KFIS itu apa ya yang sudah lulus bisa komunikasi dengan adik-adiknya, bisa ini artinya saling iklim kreatif, iklim jiwa kreatifnya masih terpupuk sampai apa ya sampai sudah lulus gitu. Itu aja ya. Kalau di internal KFIS-nya sih saya berharap ke depan mungkin ada juga event-event yang dikoordinasikan sendiri, yang dimotori sendiri. Artinya selama ini mungkin di KFIS ikut lomba di luar, ikut apa ya sekali jadilah tuan rumah gitu. Jadi tuan rumah belajar untuk apa ya belajar untuk coba kalau jadi tuan rumah gimana. Kalau selama ini kalau mungkin KFIS ke Jogja, ke Bandung, Jakarta ya pernah keluar kota semua, ibaratnya kalian merasakan keluar kota itu seperti ini, yang namanya SMA di Jogja, di Jakarta itu kayak apa, di Bandung kayak apa, oh setara kalian sudah seperti itu. Nah coba kalau jadi tuan rumah seperti apa, artinya biar orang Jogja, anak pelajar Jogja, anak pelajar dari Bandung, dari mana bisa ke Kebumen ya kan, bisa ketemu kalian. Nah itu sih harapannya di internal bisa seperti itu. Jadi kalian sudah bisa nggak hanya keluar saja gitu, jadi tamu saja, tapi jadi tuan rumah sudah bisa. Selama pandemi kayak gini ini, apa industri kreatif ini sangat ikut andil berpengaruh untuk kedepannya nggak sih Mas? Ya di pandemi seperti ini, ya pendapat saya ya sekarang ya ini merupakan justru tantangan buat di industri kreatif itu untuk apa muncul apa istilahnya ya memberikan apa ya alternatif baru untuk meningkatkan terutama di ekonomi ya. Pandemi ini kan dampaknya sangat terasa lah di ekonomi, terus kegiatan-kegiatan yang semula istilahnya bisa bergerak semuanya bisa ini menikmati ada ruang-ruang yang tertutup ya,
dengan industri kreatif ini tentunya jadi tantangan tersendiri untuk bagaimana agar yang hal-hal tersebut itu bisa terjembatani, artinya bisa sama-sama terjembatani. Kayak kita lah, kayak kalian mungkin sekolah sekarang sudah ada Zoom ya, sudah ada apa gitu ya, virtualnya sudah ada ya, dengan itu terbantu walaupun apa ya mungkin ada apa ya distorsi atau noise-nya masih ada, gangguannya masih ada, baik itu gangguan mungkin peralatan ataupun apa, tetapi dengan adanya itu paling tidak itu sudah menjembatani ya, menjembatani untuk apa hal yang tidak bisa dilakukan sama sekali, minimal ada bisa walaupun masih ada kekurangan ataupun apa. Nah ini tentunya jadi suatu saat ya jadi tantangan ya buat yang sekarang tidak bisa ke bioskop, nonton ke bioskop di film misalkan gitu. Sekarang platform-platform digital ya sudah bermunculan semua, artinya yang tadinya nggak bisa didistribusikan di bioskop larinya sekarang nonton di TV ya, di TV online lah, di aplikasi, di ini banyak penyedia jasa untuk film nonton gitu. Nah ini kan salah satu bentuk lain, satu sisi itu kelihatannya sudah mati total, ibaratnya nggak bisa bergerak, tetapi sektor lain juga ternyata bisa nih menjembatani hal-hal itu, karena industri kreatif sekali lagi ya salah satu pendorong ya, pendorong untuk menjembatani hal-hal yang sekiranya tidak bisa dilakukan sama sekali, akhirnya bisa, ataupun menyampaikan pesan-pesan secara menarik agar orang menerima. Ya, kalau sekarang kita tidak ada apa ya inovasi ya, saya rasa pandemi ini akan membuat kita kembali ke masa lalu yang tanpa ini gitu. Tetapi karena adanya teknologi, adanya kreativitas dari orang-orang yang kreatif gitu ya, artinya itu tidak apa ya bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Paling itu sih. Iya bener sih Mas, kayak misalnya kita kan sekarang sekolah online pasti suruh bikin video gitu kan. Kalau misal bikin video kadang bingung sendiri, ide kreatifnya juga bener dibutuhin gitu sih, ngeditnya gitu banyak banget ternyata memang. Dan salah satunya sekarang ya kita sekolah online gini. Ya cukup sampai di sini bincang-bincang kita kali ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Terima kasih, dadah.